Halo Rek, kenalin namaku Azahra Royatul Zana, biasa dipanggil Zahra dengan NIM 14181113304 dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga Surabaya. Di sini aku mau kasih kalian sedikit info tentang Branchiura. Nah, aku ambil dua spesies yaitu Argolus japonicus dan Argolus indicus. Tak kenal maka tak sayang, jadi kalian lihat-lihat dulu ya foto-foto atau gambar dari Argolus japonicus dan Argolus indicus. Gimana, udah puas belum? Lanjut ya, jadi di sini aku mau kasih kalian info tentang dua spesies ini mulai dari klasifikasinya, morfologi, siklus hidup, predileksi, dan inangnya. Yang pertama ada klasifikasi dari dua spesies ini itu tuh sama plek, sama pol, sama banget, sama persis. Jadi filumnya Arthropoda, subfilumnya Crustacea, kelasnya Maxillopoda, subkelasnya Branchiura, ordonya Arguloida, familia Argulidae, genusnya Argulus, dan spesiesnya ada Argolus japonicus dan Argolus indicus. Yang kedua ada morfologi. Untuk spesies Argolus japonicus, tubuhnya dibagi jadi 3 bagian, yaitu cephalothorax, thorax, dan abdomen. Bagian cepal sampai thoraxnya ditutup oleh karapas. Thorax terdiri dari 4 segmen yang dilengkapi kaki renang. Abdomennya berbentuk pipi dan terbelah jadi 2 bagian sampai ke pertengahan. Dia punya 2 maksila, di mana di bagian anterior maksilanya ada saker yang dikelilingi oleh supporting rod. Dia juga punya proboscis dan stylet. Untuk spesies Argolus indicus, dia sering disebut dengan kutu ikan karena bentuknya yang seperti kutu dan berwarna keputih-putihan. Tubuhnya berukuran 5-10 mm dengan tubuh rata oval yang hampir di seluruh bagian tubuhnya ditutupi oleh karapas. Dia memiliki mata majemuk menonjol dan antena yang termodifikasi membentuk mulut. Dia memiliki belalai berduri sebagai senjata untuk menghisap darah ikan. Dia juga punya 2 pasang toraks untuk berenang. Lanjut ke siklus hidupnya. Baik spesies Argolus japonicus maupun spesies Argolus indicus punya siklus hidup yang sama. Diawali dari Argolus dewasa betina yang bertelur dan meletakkannya pada substrat atau batu. Lalu telur akan menetas setelah 10 hari pada suhu 35 derajat. Ada juga yang akan menetas setelah 61 hari pada suhu 15 derajat Celcius. Nah, proses penetasan telur ini disebut eklosi karena retakannya tidak teratur. Setelah menetas, langsung jadi nimfa dan cari inang untuk diinvestasi agar bertahan hidup sampai dewasa. Stadium nimfa dengan ukuran 0,6 mm akan molting sebanyak 8 kali sebelum sampai ke stadium dewasa dengan ukuran 3-3,5 mm dalam waktu 5 minggu. Jadi untuk keseluruhan siklus hidup Argolus ini adalah 40-100 hari, tergantung suhu dan spesiesnya. Selanjutnya ada predileksi. Dari dua spesies ini kurang lebihnya predileksinya sama. Untuk Argolus japonicus, predileksinya ada pada sirip, kulit, insang, atau di seluruh permukaan tubuh. Kalau di Argolus indicus, dia di belakang sirip, di sekitar kepala, dan di lokasi terlindung. Yang terakhir ada inang. Jadi untuk Argolus japonicus, dia menginvestasi ikan air tawar dengan cara menusuk tubuh si inang pakai stylet lalu dihisap darahnya pakai proboscis. Nah, Argolus japonicus ini pernah menginvestasi benih ikan koi di bursa ikan hias Surabaya dengan prevalensi sebanyak 14%. Lalu untuk spesies Argolus indicus, dia pernah menginfeksi jenis ikan air tawar dan ikan air laut. Ini aku tampilin juga referensinya. Jadi aku ambil info-info ini nggak asal-asalan, kalian bisa cek sendiri. Udah dulu ya, capek ngomong. Sekian dulu video dari aku. Kalau aku ada salah kata, mohon dimaafin. Makasih karena kalian udah menyimak dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan infonya bermanfaat dan see you.